Gimana orang bisa ada segelintir kelompok yang semakin kaya mendapatkan 2 miliar per hari, sementara di sisi lain ada buruh yang mendapatkan kenaikan gaji hanya sebesar 10.000 kawan-kawan per harinya. Ini merupakan untuk masuk ruang sipil melalui Undang-Undang TNI nomor 34. Di sisi lain, banyak seharusnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dinikmati oleh kaum muda yang berasal dari golongan sipil malah diisi oleh tentara. Ini adalah maka dari itu kawan-kawan, hari ini LMNI melakukan suara kami yang tetap terus bertindak. bahwa bersukaria bersama. Pemirsa, gelombang aksi demonstrasi di Indonesia kian meningkat setelah naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax hingga anjloknya nilai tukar rupiah ke level Rp17.989 per dolar Amerika Serikat. Daftar harga BBM terbaru per 10 Juni 2026 mengalami perubahan setelah Pertamina Patraniaga menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green. Kenaikan harga berlaku mulai Rabu 10 Juni 2026 di seluruh wilayah pemasaran Pertamina. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patraniaga, harga Pertamax Ron 92 kini menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liternya. Sementara itu harga Pertamax Green 95 atau Ron 95 naik menjadi Rp17.000 per liter dari yang sebelumnya Rp12.900 per liternya. Berdasarkan informasi yang dirangkum tribunnews.com, ada sejumlah gelombang protes yang sudah mulai terjadi di daerah seperti Kendari, Sulawesi Utara, Lampung, Jawa Tengah, Bandung, hingga ke Jakarta. Dari sejumlah aksi demo di beberapa daerah, unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Lampung menuai sorotan lantaran dinilai cukup ekstrim. Sebanyak 3 pemuda melakukan aksi jahit mulut saat kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Ketiga pemuda yang melakukan aksi jahit mulut yakni Zaki Oktarian, Bondol, dan Akbar Sumantri. Selain berorasi, mereka membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan kritik kepada pemerintahan, seperti wujudkan pendidikan kritis ilmiah dan demokratis, hingga rakyat menjerit nilai tukar melejit, dan rakyat menjerit waktunya pajakin orang kaya. Masa aksi diketahui juga membakar ban di tengah teriknya matahari untuk membakar semangat para demonstran. Adapun menurut keterangan Koordinator Lapangan atau Korlip Joshua Sitorus, menyebut bahwa aksi jahit mulut tersebut sebagai simbol atas pembungkaman masyarakat oleh pemerintah. Pihaknya menjahit mulut sebagai gambaran situasi Indonesia hari ini yang dinilai otoriter dalam kepemimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kawan-kawan, dia bersukaria di atas penderitaan rakyat hari ini. Kita melihat gimana ketimpangan yang terjadi di Indonesia hari ini, kawan-kawan. Gimana orang bisa ada segelintir kelompok yang semakin kaya mendapatkan 2 miliar per hari, sementara di sisi lain ada buruh yang mendapatkan kenaikan gaji hanya sebesar 10.000 kawan-kawan per harinya. Ini merupakan kondisi realitas kita yang tidak pernah diungkapkan Prabowo, kawan-kawan. Hari ini kita lihat bagaimana kehidupan sipil kita dirongrong oleh kekuasaan militer, kawan-kawan. Kita lihat dibandingkan membangun sekolah, hari ini rezim otoriter Prabowo Subianto lebih memilih membangun 750 batalion dan 6 kodam, kawan-kawan. Mereka, Prabowo juga memanfaatkan militer untuk masuk ruang sipil melalui Undang-Undang TNI nomor 34. Di sisi lain, banyak seharusnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dinikmati oleh kaum muda yang berasal dari golongan sipil malah diisi oleh tentara. Ini adalah Maka dari itu kawan-kawan, hari ini LMNI melakukan suara kami yang tetap terus bertindak. Prabowo bersukaria bersama para pengusaha-pengusaha. Prabowo bersukaria bersama oligarki-oligarki. Kita harus prihatin bersama, kawan-kawan. Itulah sedikit orasi dari saya. Karena kecintaan saya, keresahan saya terhadap sakitnya negeri ini, kawan-kawan semua. Kita lihat saja beberapa belakangan, suara-suara kita, kritik-kritik kita, semuanya tidak ada yang benar-benar ditanggapi, tidak ada yang benar-benar didengarkan. Yang ada hanya pembungkaman, kekerasan, tekanan, bahkan penindasan. Barangkali negeri ini bukan lagi menganut demokrasi, kawan-kawan.
Menanggapi aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar di Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026, Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.151 personel gabungan untuk pengamanan demo. Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Budi Hermanto mengaku menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menyebut bahwa kehadiran personel di lapangan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan dapat berjalan dengan aman dan juga tertib. Dari total 4.151 personel gabungan yang disiapkan, 3.651 diantaranya terdiri dari aparat Polri dan 500 lainnya dari kalangan TNI. Selain pengamanan, polisi juga mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, gangguan terhadap fasilitas umum hingga tindak kriminalitas di sekitar lokasi aksi. Polda Metro Jaya mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, serta menjaga situasi tetap kondusif. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, petugas menyiapkan pengaturan dan rekayasa lalu lintas secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Sebagai informasi, sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas di Jabodetabek akan menggelar aksi unjuk rasa. Aksi massa itu akan dilakukan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dan sekitarnya. Dua demonstrasi besar-besaran akan digelar di Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 hari ini. Menurut keterangan dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, yakni Ibtu R.